Para DKV UMB mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bikin kayak mood board ya dari dulu, terus kita bikin apa ya namanya? Gue lupa deh namanya, gambar-gambar frame to frame, apa namanya? Bos, bantuin bos. Storyboard. Di Depok, kan aku anak Depok. Jadi aku tadinya mau bikin animasi 3D. Kenapa sih lu mempersulit? Aku mau bikin animasi 3D, tapi nggak, di sini nggak ada lab yang support untuk render waktu itu kan. Ya kan kalau render 3D kan lumayan tuh. Nah, kalau waktu itu masih labnya yang di tower semua, terus masih RAM-nya masih sedikit ya, masih kecil gitu lah. Jadi buat render 3D itu belum bisa. Makanya aku mikir, aku tetap mau 3D karena aku bisa modeling, tapi gimana caranya supaya nggak harus render. Akhirnya bikin augmented reality karena dia harus render. Tapi outputnya adalah aplikasi, berarti kan aku harus belajar sesuatu yang baru, Unity. Dan alhamdulillahnya bisa belajar gitu. Terus habis dari situ udah selesai, kerja sebagai 3D designer lagi. Namanya Savius itu sebenarnya bathware, produk bathware gitulah. Tapi untuk yang luxurious bathware, nah aku bikin desain bathware-nya. Perlengkapan kamar mandi, jadi kayak bathtub, basin. Oh, berarti jatuhnya ke produk nggak sih itu? Iya, lulusan. Tapi aku bikin 3D-nya. Iya, bikin 3D modelnya. Jadi sebelum itu dijadiin atau untuk misalnya untuk katalognya atau untuk websitenya, tampilan di websitenya itu aku bikinin 3D-nya gitu. Gitu. Terus biasa kembali lagi. Bosen kerja. Ya ampun. Gitu. Terus habis itu bosenan ya dia. Iya, aku bosen kalau misalnya kerja di industri, entah kenapa bosen karena ritmenya berulang gitu loh. Terus tiba-tiba secerca harapan muncul. Bu Arya nih WA, "Gi, kamu mau lanjut S2 nggak?" "Mau, Bu," gitu. "Gi, ada tawaran nih, Gi, beasiswa di ITB," katanya. "Cepet, 1,5 tahun aja lulus. Dibayarin semuanya." "Oke, Bu," gitu. "Oke, Bu, siap. Cobain ya." "Siap, Bu." Udahlah, aku cobain, lulus, alhamdulillah. Jadi aku masuk ke S2 ITB, tapi waktu itu ada di ITB itu sebenarnya S2 tuh cuma 2, seni murni sama desain. Tapi dia buka khusus kelas khusus digital media, yang isinya anak-anak dapat beasiswa unggulan semua. Jadi satu kelas emang kita cuma beberapa orang gitu ya, nggak banyak. Itu semuanya dapat beasiswa unggulan dan emang program kerjasama antara ITB sama beasiswa unggulan gitu. Dan emang menyasarnya waktu itu praktisi. Jadi teman-teman aku itu rata-rata pun praktisi. Jadi kita bukan tipikal anak-anak yang, ya kebayang loh kalau anak ITB ya, buat laporan bisa sampai berpuluh-puluh halaman. Kita enggak, buat laporan 2,5 halaman cukup. 2,5, kan kita nggak terbiasa ngetik gimana enggak gitu loh. Jadi tapi anaknya jago-jago gitu loh. Disuruh mau bikin video jadi, bikin aplikasi jadi, UI UX jadi, game jadi gitu. Jadi emang kelasnya kelas praktisi banget isinya, dan anak-anak praktek banget, tapi mau S2 gitu kan. Mungkin cita-citanya juga banyak yang udah lelah di industri jadi pengen jadi dosen gitu ya, saya juga gak ngerti. Tapi ya kayak gitulah. Jadi background saya emang dari dulu sampai S2 tuh memang digital semua ya. Iya, digital semua gitu. Sampai akhirnya sekarang ngajar di DKV. Iya, kenapa akhirnya lebih enak ngajar ya daripada nggak tahu nih gimana. Karena kalau emang enak ngajar atau enggak, sebenarnya dari dulu cuma cita-cita saya mau jadi guru. Terus mama saya guru matematik. Pantes tadi mau ngambil statistika. Iya. Kan itu statistika. Iya. Jadi mama saya guru matematik. Saya ngeliat guru tuh seru deh kayaknya di sekolah, banyak temennya ya kan, ada anak-anak murid. Setiap hari ada yang menyapa, ibu kan gitu ya. Kayaknya seru deh, kayaknya berwarna tuh dunia gitu loh. Akhirnya dari dulu saya mau jadi guru, terus kata mama saya jangan jadi guru gajinya kecil.
Money oriented ya. Mama saya agak money oriented ya kayaknya. Iya, guru gajinya kecil, jangan jadi guru lah. Mama udah jadi guru, Anggi jadi gurunya mahasiswa. Apa tuh mah gurunya mahasiswa? Jadi dosen. Makanya dari dulu tuh aku mikir, orang tuh kan nggak semua orang bisa. Kan kita jadi mahasiswa tuh termasuk privilege, iya nggak sih? Nggak semua orang lo bisa jadi mahasiswa gitu loh. Jadi mahasiswa aja udah sulit, ini jadi gurunya mahasiswa, apakah aku sanggup, apakah aku mampu memenuhi target orang tua yang tinggi ini gitu. Aku mikir gitu, makanya terus ya kenapa jadi dosen, ya emang karena emang dari dulu emang pengen jadi guru sebenarnya. Intinya mengajar lah, aku suka ngajar, suka ngomong, suka ketemu sama orang baru. Karena kalau di industri kita ketemu sama orang barunya sedikit gitu loh, itu aja, lingkupnya lebih kecil gitu. Ketika aku apalagi sekarang di universitas ya, karyawan UMB aja berapa ribu ya kan, mahasiswanya berapa puluh ribu kan, kelihatan gitu kayak banyak banget orang gitu. Terus 4 tahun keluar ya, ganti mahasiswa baru lagi ya kan. Ya kan, amin, 4 tahun itu cepat dan selalu berganti gitu, makanya aku nggak bosen. Jadi, karena banyak yang baru, nggak monoton gitu, dan inline sama bidang studi yang dari dulu ya sampai yang sekarang gitu. Oh, iya, sekarang ajar 3D juga. Ya. Dah aku istirahat dulu. Aku udah istirahat. Tapi enjoy ya sekarang berarti jadi dosen gitu. Iya, aku happy lah. Aku happy banget lah. Happy ya. Menemukan. Iya, aku happy banget. Karena pas awal-awal aku jadi dosen. Karena pas awal-awal aku jadi dosen, kan aku kan dulu anak UMB kan, kita kan semua punya SIA kan. Kan SIA kita kan SIA beda gitu kan. Ada itu. Iya, karena kan dari dulu kan SIA-nya mahasiswa. Terus pas aku jadi dosen, SIA dosen nih. SIA dosen. Aku tuh screenshot dong, screenshot before after. Masih ada nggak nim yang dulu mahasiswa? Coba aja. Iya, masih ada kali. Iya, itu seru banget sih pas aku lihat. Kan aku lagi merenungi di kereta. Ada dosennya. Pas di kereta aku lihat, ya ampun, SIA dosen gitu. Iya. Junior. 2015, Bo. Iya, junior tapi jauh. Tapi awalnya bareng gua kan ngajarnya di mana? Iya ngajar. Oh, ngajarnya, tapi pernah ngajar bareng. Lucu dia ngajar pada Itu emang apa? Emang apa lucunya? Lucu kan? Ya kayak anak mahasiswa presentasi, nah ya kayak mahasiswa presentasi lah ya. Ngajar gimana gitu. Masih belajar. Tapi happy lah itu, happy. Terus kalau mahasiswa lucu banget tuh. Terus Bang itu sabar tau Bu. Emang sama iya? si Bu Yasmin juga. Ibu-ibu ini tuh sabar kalau ngajar, maksudnya kayak yang Emang iya. Ya masa kita bawa sapu lidi digebuk-gebukin anak orang. ya kan ada kayaknya sih sabar banget gitu kan, apalagi Bu Anggi pas Bu Yasmin juga soalnya pas ngajar. Gak apa-apa, nggak disebut, Bill, nggak usah disebut. Enggak, serius. Mereka berdua kalau ngajar tuh kan teman-teman saya kan bacot semua tuh Bu. Iya, brutal. Iya kan, brutal semua cowok-cowok gitu kan, cowok-cowok dajal. Emang iya ya? Serius. Iya. Ih, kalau 3D sih bulu. Ih, Bu Anggi tuh kayak apa? Capek banget kayak. Iya nggak sih Bu kayak? Minum Bukannya- di kelas kayak sayanya minum di kelas capek. Kan mereka sibuk dengan komputernya. Mereka tuh ngomong, jadi mereka asik sendiri gitu Bu. Sibuk mau ngerjain, tapi sambil ngomong, sambil ngoceh gitu loh. Apalagi yang nggak bisa kan? Ome TV sekalian. Hah? Ome TV. Enggak, Gitu, ngobrol kadang sama Ome TV juga ada tuh yang saya ngegepin. Saya lagi lewat lah, kok nyala nih kamera. Terus ada orang bulenya ketawa-ketawa. Di ngapain? Di lab tuh kayak gitu ada. Itu pasti Bu Anggi cuma matiin gitu kan pasti. Lah iya. Tuh cuma kayak gitu. Terus harusnya diapain? Nah kayak ya diapain kayak ya, cuman sesabar itu gitu. Dimatiin lampunya jegrek gitu, jadi jegrek mati semua. Enggak juga. Cuman emang sesabar itu dan lucu Luar banget. Ya. biasa. Tapi Bu Yasmin juga sabar lah. Apa? Kan ngurusin mahasiswa kan sebagai seksprodi juga kan sabar Nggak banget. ada ya di sini saksi. Oh, nggak ada ya anak magang prodi. Oh iya nggak ada lagi. Udah kayak CS. Oh iya. Nah kan jadi kan ngajar sama mahasiswa. Nah gimana sih rasanya ngajar pas puasa tuh Bu? Siapa dulu nih Bu Yasmin Bu ya? Yasmin. Biar aku Bang istirahat ya. Puasa apa ya? Ini mahasiswanya
apa ya rasanya ya? Ngajar pas puasa ya capek nggak sih, capek aus ya nggak atau gimana? Kalau kemarin gimana? Nah kemarin kan Kemarin baru kemarin. Ya, gimana ya? Karena mungkin di minggu-minggu pertama, aku kan kebetulan lagi ngurus prodi ya. Jadi minggu-minggu pertama perkuliahan tuh kita masih belum puasa ya. Masih minggu pertama kita belum puasa, minggu kedua baru puasa. Tapi saat itu kayaknya masih belum terlalu lapar kali. oh, belum terlalu lapar ya. Mahasiswa waktunya juga nggak cukup apa ya? Cut, gue nggak tahu ngomong apa. Apa ya? Gue mau ngomongin prodi masalahnya. Maksudnya prodi tuh lagi banyak padat, jadi gue masih belum terlalu tune in di kelas gitu. Berapa kali kelas dosen aku yang gantiin, malah aku yang gantiin kelas terus. Jadi susah menceritakannya. Kayak gitu lah guys. Masih berlanjut ini? Gak apa-apa. Oh iya, masih gitu. Jadi Berarti belum kerasa ya laparnya. laparnya belum berasa sekali, tapi so far udah ya minggu ketiga udah mulai stabil. Jadi udah dapet lah untuk brief dan dibantu juga. Aku juga dibantu sama Pak Eda untuk kelas sebelah karena kita memang saling membantu sih pada dasarnya dosen. Ya gak sih? Terus ya so far mungkin anak-anak ngantuk ya. Iya sih. Ngantuk. Untungnya aku kelas-kelas yang studio satu, aku pegang 2 studio nih semester ini. Studio yang hari Selasa, yang hari Rabu itu pagi. Jadi siang. Itu anak-anak baru. Jadi masih fresh gitu ya, semangat. Nah, hari ada nih mahasiswanya ya. Untuk yang hari Kamis itu pagi untungnya. Jadi masih ya fresh ya. Jadi saya dapat diuntungkan di momen-momen itu. Nah, kalau nggak kebayang kalau udah yang jam 12 lewat itu Waya-waya ngantuk beneran deh. nah, ya itu pas-pas ngantuk. Kadang-kadang kita pengaruh juga ya, maksudnya aduh gimana ya caranya biar anak-anak ya paling dikasih kegiatan yang memang diskusi kan. Kalau di studio kan lebih ke diskusi ya, diskusi untuk pertemuan pertama itu dan sampai ketiga tuh lebih ke konsep itu yang kayaknya berat banget. Tapi kalau udah minggu-minggu berikutnya udah nemu idenya, itu kan anak-anak udah happy tuh bikin gambarnya, ya kan, betul kan? Jadi kalau yang di awal tuh konsep kayak gimana, nemuinnya seperti apa, risetnya itu kan berat lah ya. Jadi begitu udah masuk running ke produksi, udah happy gitu, udah apalagi nanti kita akan pameran di akhir semester. Jadi lebih semangat lagi kan, anak-anak akan mengoptimalisasi karyanya biar pas lagi dipamerin kece gitu. Ya selama ini begitu, jadi nggak terlalu itu sih, paling tinggal jamnya aja kita atur dan situasi kelas kita bikin bikin romantis. Waduh kok jadi nyambung. Ada plesetannya kan? Coba kita bikin yang lagu versi kuliah. Wow, bisa? Bisa ya Allah. Jadi musik. Nah, gitu. Selama puasa ya? Iya, mana suruh mikir 3D ya kan pas puasa. Iya. Gila ya gitu. Gimana Bu? Kalau Makin ngantuk gak sih? Mahasiswanya maksudnya? enggak sih sebenarnya, enggak sih kelas aku mah kayaknya Happy. kelas ngebanyol deh, anak-anaknya enggak. Yang cowok-cowok sih terutama ya. Iya, Ada aja deh. Ya? Ngebanyol gitu loh, jadi kayak mana minta nego mulu, Bu boleh nggak begini, Bu boleh nggak begitu, gitu. Bolehnya apa nih pertanyaan ngebanyu ininya? Iya misalnya Mintanya. dikasih tugas, Bu jangan susah Bu gimana kalau tugasnya TB1-nya gini aja lah, nawar Itu gitu. pasti kalau soalnya kan Iya. kata saya juga gitu. Bisa kayak gitu ya? Karena susah, karena nggak bisa kan. Jadi kayak gimana ya caranya buat Iya kayak gitu, jadi udah aja gitu. Padahal mudahnya kan belum tentu mudah buat dia ya, buat mereka. Iya sih. Lah makanya nawar bubir. Iya, tapi kayak gitu banyak yang nawar aja sih. Terus, tapi sih sebenarnya kalau ngantuk sih enggak. Iya enggak sih, enggak ngantuk. Karena ini kan baru pertemuan keberapa ya kita ya? Ya kan puasa. Pertemuan Kan tiga pertemuan pertama
itu kita udah puasa belum sih Bu? Belum. Belum. Pertemuan Ini udah kedua. seminggu. Baru pertama ya berarti. Minggu pertama itu kita belum Ini baru puasa. pertemuan ketiga. Ini kan minggu ketiga. Iya, baru pertemuan ketiga kan. Jadi masih banyaknya materi yang disampaikan tuh sebenarnya. Jadi masih belum banyak praktek, masih belum banyak macam-macam tuh, masih belum banyak ngebanyol dan lain-lain. Tapi sebenarnya yang menurut saya berkesan ya. Ini karena hari Kamis. Hari Kamis saya dikasih jadwal Maaf luar ya Bu. luar biasa banget. Maaf ya Bu. Luar Full biasa. ya. Astagfirullah bener-bener deh. Itu dari jam 7:30 pagi. Ini satu hari itu saya ngajar cuma satu hari saya ngajar cuma satu mata kuliah itu multimedia interface design namanya. Ngomongin UI UX. Itu hari Kamis. 7:30 sampai jam 10. 10:15 sampai 12:45. 1:15 sampai 15:45. 7:30 sampai jam 22. Maaf. Sampai di rumah saya udah mimisan. Udah keluar air mata. Tapi Raba nggak Jumat nggak ada kelas kan? Enggak. Nah itu. Ya makanya kayak wah bener-bener deh luar biasa. Hari Kamis tuh luar biasa karena Aku cambuk kan. iya karena dari sahur kan kita sahur ya sahur itu saya kan pasti nggak akan bisa tidur karena kan rumah saya jauh ya jauh jadi dari sahur saya nggak tidur ya jam 5:30 tuh saya udah mulai siap-siap jam 6 tuh harus berangkat supaya kejar di sini 7:30 terus pulang itu 15:45 sampai rumah udah mendekati maghrib buka puasa makan sebentar 7:30 harus sudah siap-siap lagi di depan laptop ya ngoceh lagi segala macam makanya wah gila sih itu kalau lagi bulan puasa luar biasa. Oh iya. nikmat. Pahalanya. Catat ya. Catat. Kan ada malaikat. Catat. Lagi bisa gitu juga. Nyuruh malaikat catat ya. Nah, kan ngajar. Nah, pernah nggak sih dapat mahasiswa yang nyebelin gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Jadi kita nggak apa-apa ya bulan puasa gibahin sama mahasiswa tuh nggak boleh. Nggak apa-apa lah ya. Boleh nggak sih? Gini lagi biar nggak dicatat. biar kalau mau dicatat ada gitu. Kesini dong di nggak kena gitu. What the was that? Ada nggak Yasmin? Beli Di malaikat diledekin ya Allah. Allah marah sih. Harap. Apa ya? Kalau mahasiswanya nyebelin sih namanya anak-anak ya masih dimaklumi ya. bukan anak-anak. Mereka bukan anak-anak Ibu. Udah di atas 17 tahun. Kayaknya makin kesini sih makin better ya. Mungkin sudah dipupuk dari dasar Cela. Apalagi ketemu angkatannya Nabila waktu itu pandemi ya. Iya. Ngajar penulisan kreatif Studio 3 ya kan itu online dan ketika open cam untuk foto dokumentasi ada yang pakai kaos dalam. Emang iya. Tak ada siapa ya. Jadi ya nurut sih sudah open tapi ya secara outfit ya tolong mikir ya gitu kan ini dokumentasi kelas ya gitu. Cuman ya so far sebandel-bandel sekonyol-konyolnya sih tapi optimal gitu karyanya. Ya kalau sampai yang parah-parah banget sih biasanya justru anak-anak yang jarang masuk kelas. Iya. Ya kan yang hilang, yang kayak gitu-gitu yang akhirnya ujung-ujungnya emang gak lulus gitu. Bu Anggi gimana Bu? Ada yang nyebelin nggak? Ya kalau yang nyebelin banyak. Tapi setelah melalui itu tuh pasti jadi ketawa gitu loh. Ya kadang gitu ya. Pas hari itu nyebelin. Wah, pas lagi hari itu saya sampai keringet dingin kadang gitu loh. Kok bisa? Karena nyebelin Iya, banget karena omongin aja gitu. nahan ya. Kan anaknya gimana ya? Kadang kan anak-anak yang nyebelin itu kan banyak anak yang bisa nyebelin cuma di WA doang ya. Giliran ketemu muka takut, iya nggak berani. Jangankan berani ketemu aja nggak berani gitu loh. Banyak yang kayak gitu. Tapi di WA, Allah bar. Oh, berarti di WA gitu. Barbarnya di WA ya bombardir. Kadang gitu loh.
Ya itu sih kalau misalnya anak-anaknya nyebelin, intinya sih saya sebenarnya nggak suka sama anak yang apa ya, kalau misalnya ketahuan ngambil punya orang, itu saya nggak suka karena saya termasuk orang yang sangat jujur ya. Jadi kayaknya kalau misalnya ada anak yang bisa sampai ngambil karya maksudnya. Ngambil karya, iya. itu tuh saya kayak ih gemes gitu loh, maksudnya kayak gregetan, ya Allah kok ambil kayak gini banget, apalagi ketika ditegur, oh galakan dia gitu loh. Wah itu kan saya jadi kayak, ini siapa dosen, siapa mahasiswa, ya kok jadi galakan mahasiswa sekarang gitu loh, kok bisa terjadi gitu loh. Itu bisa sih sampai ngebuat kesel. Tapi ketika itu udah selesai tuh kayak, ih lucu banget ya anak-anak zaman sekarang ya. Itu jadi kayak apa ya? Wah, ya kena Beda semua banget ya. deh. Berarti beda banget ya Bu, jadi masa mahasiswa zaman dulu sama sekarang gitu? Beda ya? Kalau dulu ambisius semua? Enggak juga sih, enggak ambisius. Cuma maksudnya kalau zaman dulu ya lebih anak-anaknya mungkin nggak se-frontal sekarang ya. Ada yang frontal tapi nggak mayoritas atau nggak at least nggak setengahnya. Tapi kalau sekarang kan ya Bila tahu sendiri teman-temannya Bila kayak apa kan. Nggak ada fasilitas ini, bu kok kita nggak dapet ini kan, kayak galak kan gitu. Kalau misalnya dosen yang nggak masuk, bu kok sini nggak masuk dulu bu, dosen sini galak ya, maksudnya kayak bisa ngomong frontal gitu loh. Kalau zaman saya dulu, ya saya juga termasuk tipikal anak yang frontal sih, tapi frontalnya saya tuh bener-bener yang saya bikinin forum yang ngedatengin dosen-dosen, ayo kita ngobrol langsung. Ya sesuai ada tempatnya gitu loh. Jadi nggak ngomongin di belakang juga, nggak ngegibahin dosen atau gimana nggak gitu loh. Tapi ya kita maunya apa, tujuannya apa, diomongin langsung ke dosennya, kasih solusi yang jelas gitu loh. Kan kayak gitu. Nah kalau misalnya ada anak yang kor terus nanti udah ketika dikasih, karyanya ya karyanya nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Kadang kita juga kadang sebagai dosen tuh kayak lu aja marah kita kasih, kita beri enggak Kita beri. iya kan, kita beri tapi dia nggak memberi balik gitu. Kadang suka gemesnya di situ sih. Tapi nggak yang sampai saya kesel sampai dendam sampai kedukun gitu, enggak sih. Iya, malah kedukun. Enggak sih. Iya, aduh nggak kepikiran juga ke dukun, Iya, emang makanya. ada gitu. Kan lagi diikat kan bulan puasa. Oh iya. Setan. Nah, kan tadi kan udah nih ngomongin yang nyebelin. Tapi ada nggak? Maksudnya gimana? Kan ada yang maksudnya cerita yang nyebelin. Tapi lucu. Iya. Terus ada nggak yang suka sama mahasiswa? Bukan arti suka cinta ya. Mungkin yang rajin. Kayak gimana sukanya tuh? Gimana? Ada nggak Bu Yasmin? Bu Yasmin ada suka mahasiswa. Maksudnya jadi gini. mahasiswa yang favorit lah ya, Iya, anggap iya. ya mahasiswa favorit tuh hampir setiap angkatan tuh ada. Jadi kalau biasanya mahasiswa yang bisa kita minta tugasnya tuh kayak ya, bukan. Jadi dia juga helpful, pada dasarnya helpful, terus mengerjakan tugasnya juga optimal, dan itu hampir setiap angkatan ada, dan nggak cuma satu gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak berkelompok. Iya pasti. Ya kan, kayak kita percayain kalau kita minta apa gitu, jalan jadi aja gitu, kayak gitu. Betul. Ya, yang kita rasain sih gitu. Ya nggak sih? Iya. Ada nggak? Ya. Kalau saya ada sih. Ya kalau misalnya mahasiswa favorit, kalau Bu Yasmin mungkin lebih ke arah kegiatan kali ya, karena bantuin prodi ya kan, atau misalnya atau misalnya pameran kan gitu ya. Iya, Iya kan? pameran, ya betul. Tapi kalau saya lebih ke arah anak yang dia up to date sama dunia digital gitu. Tapi bukan dunia digital TikTok gitu-gitu, enggak ya. Tapi maksudnya karena bahasan saya kan emang digital banget ya. Iya maksudnya anak TikTok. Iya, yang joget-joget gitu. Kan karena Follow dulu. Oh iya. Ada nggak nama TikToknya? TikTok. Gimana? Enggak, aku mau punya TikTok. Tapi Bu Yasmin punya. Punya, tapi isinya dosen-dosen
Oh, alah. Friend. Kapan ya kita nanti? Udah mau joget. Joget-joget. Bukan, kita isinya ya buat lepas. Kadang nggak ada akunya juga, Coba di kameraku untuk teman-teman, karena kayaknya mungkin masih kosong ya itunya ya, memorinya, sehingga dipakai lah buat teman-teman nih kok. Ya. Jadi kalau dilihat nggak ada akunya, paling aku cuma nongol gitu aja. Oke. Tapi Banggi TikTok? Masa kok nggak keracunin sama TikTok gitu? TikTok, IG itu aku buat untuk kucing aku sejujurnya, bukan buat aku. Tuh kan hidupnya lucu banget. Makanya cuci muka aja lucu, buat Instagram buat. Makanya kalau ngeliat IG aku si Kitty Kitten 07 itu isinya adalah kucing dan langit. Iya kan? Ya paling ada satu wedding lah aku masukin untuk archive aku sendiri ya gitu. Tapi muka selfie tas der Kita nggak tahu sih. nggak ada loh. Iya, kalau selfie enggak. Paling kalau misalnya jalan-jalan sama keluarga, aku kadang ngupload di IG story gitu. Tapi ya IG story kan cuma 1 kali 24 jam doang, habis itu hilang ya. Tapi bukan di feed. Kan bisa dia highlight di sorotan itu. Oh iya, tapi enggak aku highlight. Paling juga. kegiatan ya. Iya, jadi Sama. aku digital tapi untuk sosmed aku nggak digital gitu loh. Ya, sosmed aku pakai Facebook. Masih pakai Facebook. Masih orang jadul ya. Kayak Banggi seleb Facebook ya. Iya, tapi nggak ini Friendster. oh iya, Friendster dulu aku juga pakai. Tapi Sebelum Facebook. Jadi pas aku zaman SMA, SMP tuh masih Friendster. Friendster banget lah itu ya. Pakai Bluetin gitu kan. Apa lagi Bluetin? Buletin di Friendster dulu. Terus SMA aku kelas 2 atau kelas 3 tuh udah mulai beralih ke Facebook. Terus sampai masih nyaman di Facebook? Masih. Ya Allah, Bu. Facebook update loh, banyak loh mahasiswa Facebook. Abis Kan iya. Kalau Facebook Beralih ke Twitter aja sama Twitter. aku nggak punya Twitter. X. Enggak, aku nggak punya Twitter. Facebook doang, udah bener seleb Facebook. Oh dulu aku pernah punya Twitter, cuma buat mention-mentionan nama pacar dulu sebelum nikah. Iya. Sebelum nikah. Kamu bikin dong Twitter buat apa? Kan Mantan pacar, sekarang jadi suami. Iya. Iya, kalau enggak kan jejak digital ya. Iya sih, iya kayak gitu. Nah kalau di IG, orang Jepang tuh jarang main IG. Ya teman aku udah ada beberapa yang Jepang. Tapi sekarang kayak gitu. Iya karena pas aku di ITB itu kan ada short course juga, ada summer school. Nah kan waktu itu kan WMU juga ada summer school, tapi itu waktu itu partisipasinya dari Jepang, 10 orang kalau nggak salah. Mereka rata-rata nggak punya IG. Kalaupun ada IG paling yang diupload cuma 2 foto. Jadi nggak ada isinya. Kayak anak sekarang kayaknya. Jadi Semuanya archive semua kayaknya ya. Itu tuh so estetik ya sih orang-orang. iya, jadi lebih banyak yang diposting di Facebook. Makanya ya akhirnya sampai sekarang ya aku tetap berteman sama orang-orang itu, orang-orang di luar negeri ya pakai Facebook ya. Gitu. Orang dulu banget ya. Iya. Kayak jadi lama banget ya, padahal emang. Tapi emang perkembangan teknologi luar biasa sih Bu ya. Aku juga sama suamiku malah kalau ngobrol dulu ya chat di itu juga sama ada kayak nembaknya lah ya. Itu via email. Via email. Aduh, formal banget ya. Iya gitu. Lewat email. Email masih ada sekarang. Kan jadi romantis. Ya ampun. Spill. Ya email lagi. Ya email. Kepada yang terhormat. Oh ya, Yasmin. Panjang gitu ya. Apa sih mau ngomong apa? Tapi di wartel senyum-senyum gitu. Ih lucu banget di warnet lagi ya mukanya ya. Iya kan internet belum bisa ke wartel. Lucunya. Iya sih. Tapi suami aku nggak gitu. Lewat apa Facebook? Suami aku mah Ya udah lebih dia modern. lebih normal kayak manusia pada umumnya. Anak suami gue kan normal gitu. Kan sekarang kan pada main IG gitu-gitu kan. Suami aku iya. normal. Oh, suamiku enggak. Punya akun TikTok, punya akun Oh, IG, jadi ngomongin suami sih Twitter gitu. Tapi maksudnya akunya nggak kayak gitu. Gitu. Nah, udah nih bukan dengar pengalaman Ibu dari pendidikan. Ya kan, misalnya S1, S2. Gimana sih Bu biar motivasi mahasiswa biar terus kuliah tepat waktu?
motivasi untuk mahasiswa biar kuliah nih tepat waktu gitu. Jangan membuang-buang waktu sampai 14 semester kan lumayan juga ya jadi donatur gitu. Tahu aja. Iya, mungkin aku dulu ya. Ya, jadi kalau karena aku udah di apa ya, menghadapi berbagai jenis mahasiswa gitu ya. Jadi kita bisa lihat anak-anak yang kayaknya lurus aja ya, bisa melampaui apa yang ditargetkan ya. Kalau teman-teman yang kayak gitu mungkin motivasinya ya makin semangat ya, semakin terus gitu ya, apa yang harus dikejar lanjutin. Bahkan teman-teman yang bagus ini banyak kegiatan lain tapi dia tetap bisa target-targetnya tercapai, tugas-tugas apa namanya, kalau kita ada program MBKM gitu ya, pertukaran, ada program magang, ada kampus merdeka, tapi kelasnya juga tercapai, dan itu menurut aku tuh udah bagus, jadi dipertahankan dan ditingkatkan. Tapi buat teman-teman yang apa ya, yang belum semangat, tolong semangat ya. Jadi jangan jadi donatur kampus gitu ya. Kayaknya harus punya planning juga. Harus punya planning karena ya itu, semakin kalian lama, semakin dapat jatahnya SKS-nya juga nggak banyak, makin mundur gitu. Jadi usahakan jangan sampai turun semangatnya. Jadi semangat, sip, semangat. Okay. Berkobar gitu ya. Menyala api-api, menyala ibuku gitu. Menyala ibu gitu. Kalau bagi gimana motivasinya buat lulus tepat waktu ya? Iya. Sebenarnya biar terus semangat gitu. Ya, kalau aku sih pengen mahasiswa itu nggak cuma lulus tepat waktu ya, kan? Ambis lagi. Ambis banget sih. Hidup ambis. Ya. Sebenarnya aku nggak pengen mahasiswa itu cuma sekedar kuliah lulus tepat waktu gitu loh, karena ketika kuliah, ya itu yang tadi aku bilang, nggak semua orang punya privilege bisa kuliah. Jadi gimana caranya kita bisa mengoptimalkan waktu sebaik mungkin, mengikuti segala jenis kegiatan yang ada di dalam, mendapatkan segala jenis kesempatan, karena kesempatan itu belum tentu dapat ketika kalian udah lulus kuliah. Bener sih. Percayalah. Wis. Tinggi 2024. Ada apa namanya, program misalnya student exchange, ikutin ke luar negeri. Ada program yang dari pemerintah ISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, student exchange ke luar negeri dibayarin full sama pemerintah, ikutin. Terus apa lagi, program MSIB, magang bersertifikat, kan banyak banget ya. Iya, sekarang banyak. Iya kan, maksudnya kayak dipermudah banget. Iya. Kalian mau cari apa? Nggak cuma belajar, tapi bisa dapat duit juga. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bener. Bisa bikin. Iya sih, itu happy banget gitu loh kalau misalnya bisa kuliah. Dulu lagi kita dapat kesempatan pada saat itu. Sekarang mikir anak ya. Iya sih. Iya, tapi maksudnya ya mumpung belum nikah ya kan, belum punya anak, belum banyak yang dipikirin kan. Kalau udah nikah segala macam kan kepikiran bayar listrik gitu-gitu kan, buat mau ke luar negeri ya kan, mikirlah buat bayar listrik, buat belanja bulanan dan segala macam kan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih kuliah segala macam, ya tolonglah ikuti segala jenis kegiatan yang ada di Universitas Mercu Buana tercinta ini. Aduh. Oke, udah. Oke, itu dia. Kita udah tutup, Bu. Tutup aja, udah selesai. Udah tutup. Cepet ya. Warung. Udah tutup. Warung konten aja nih. Kok cepet ya? Cepet nggak sih? Cepet Lumayan sih. Iya, lumayan sih. Lumayan kan? Aus, Bu. Pulang-pulang serak. Pulang-pulang kekeringan. Oke, itu dia konten receh spesial Ramadan bersama Bu Anggi, Bu Yasmin. Nah, buat kalian yang mau nonton episode sebelum sama mereka, bisa nonton di YouTube Para di Cafe UMB. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.